Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini kita akan belajar tentang auditing, di mana pokok pembahasannya yaitu standar profesional akuntan publik dan kode etik profesi akuntan publik. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, perkembangan standar profesi akuntan publik. Yang kedua, standar auditing. Yang ketiga, penjelasan masing-masing standar auditing. Yang keempat, kode etik profesi akuntan publik. Dan yang terakhir, standar audit berbasis ISA. Nah, pada tujuan pembelajaran yang pertama yaitu perkembangan standar profesional akuntan publik. Pada tahun 1972, untuk pertama kalinya Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Pertengahan tahun 1999, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI mengubah nama komite norma pemeriksaan akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Nah, standar profesional akuntan publik per 1 Januari 2001 terdiri atas 5 standar, yaitu yang pertama, pernyataan standar auditing atau PSA yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA. Terus yang kedua, pernyataan standar atestasi atau PSAT yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi atau IPSAT. Yang ketiga, pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau PSAR yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau IPSAR. Yang keempat, pernyataan standar jasa konsultasi atau PSJK yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi atau IPSJK. Dan yang terakhir, pernyataan standar pengendalian mutu atau PSPM yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu atau IPMS. Nah, pada tujuan pembelajaran yang kedua yaitu standar auditing. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terdiri atas 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, standar umum, yang kedua, standar pekerjaan lapangan, dan yang ketiga, standar pelaporan. Nah, di standar umum ada 3 hal yang mencakup. Yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknik yang cukup sebagai auditor. Terus yang kedua, dalam suatu hal berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Terus yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Nah, standar pekerjaan lapangan meliputi beberapa hal. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Terus yang terakhir, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Terus selanjutnya, standar pelaporan. Yang standar pelaporan meliputi 4 hal. Yang pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Terus yang kedua,
auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Terus yang ketiga, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Terus yang keempat, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Terus selanjutnya materi yang ketiga yaitu penjelasan masing-masing standar auditing. Nah, di sini kita bahas yang pertama itu standar umum. Standar umum meliputi standar yang pertama, standar umum pertama menegaskan bahwa betapa tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini jika tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing. Terus yang kedua, standar umum kedua, hal ini dimuat dalam PSA nomor 4 SA seksi 220. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Terus yang ketiga, standar umum ketiga, hal ini dimuat dalam PSA nomor 4 SA seksi 230. Standar ini memuat auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan kemahiran profesinya secara cermat dan seksama. Bagian B, standar pekerjaan lapangan. Meliputi yang pertama, standar pekerjaan lapangan pertama. Standar ini berisi pedoman bagi auditor dalam membuat perencanaan dan melakukan supervisi. Terus yang kedua, standar pekerjaan lapangan kedua. Standar ini menjelaskan mengenai unsur pengendalian internal dan bagaimana cara auditor mempertimbangkan pengendalian internal tersebut dalam merencanakan dan melaksanakan suatu audit. Nah, standar pekerjaan lapangan yang ketiga, standar ini menjelaskan mengenai cara-cara yang harus dilakukan oleh auditor dalam mengumpulkan bahwa bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat yang harus diberikan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Terus standar pelaporan. Yang pertama, menurut PSA nomor 8 atau SA seksi 410, standar pelaporan pertama tidak mengharuskan auditor untuk menyatakan tentang fakta, namun standar tersebut mengharuskan auditor untuk menyatakan suatu pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi tersebut. Yang kedua, menurut PSA nomor 9 atau SA seksi 420, standar tersebut secara tersirat mengandung arti bahwa auditor puas bahwa daya banding laporan keuangan di antara dua periode akuntansi tidak dipengaruhi secara material oleh perubahan standar akuntansi, dan bahwa standar akuntansi tersebut telah diterapkan secara konsisten di antara dua atau lebih periode akuntansi. Yang ketiga, menurut PSA nomor 10 SA seksi 432, penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi mencakup di muatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material. Terus yang keempat, standar pelaporan keempat untuk mencegah
salah tafsir tentang tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh akuntan bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Nah, tujuan pembelajaran yang selanjutnya yaitu kode etik profesi akuntan publik. Nah, pernyataan etika profesi. Yang pertama, pernyataan etika profesi nomor 1 tentang integritas, subjektivitas, dan independensi. Terus yang kedua, pernyataan etika profesi nomor 2 tentang kecakapan profesional. Terus yang ketiga, pernyataan etika profesi nomor 3 tentang pengungkapan informasi rahasia klien. Terus yang keempat, pernyataan etika profesi nomor 4 tentang iklan bagi kantor akuntan publik. Terus selanjutnya, pernyataan etika profesi nomor 5 tentang komunikasi antara akuntan publik. Terus yang terakhir, pernyataan etika profesi nomor 6 tentang perpindahan sifat atau partner dari satu kantor akuntan ke kantor akuntan lain. Selanjutnya, kode etik IAPI yang baru disusun berdasarkan sistematik. Bagian A berisi prinsip dasar etika profesi yang terdiri atas. Yang pertama, seksi 100 prinsip-prinsip dasar etika profesi. Terus selanjutnya seksi 110 prinsip integritas. Selanjutnya seksi 120 prinsip objektivitas. Seksi 130 prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Terus selanjutnya seksi 140 prinsip kerahasiaan, dan yang terakhir seksi 150 prinsip perilaku profesional. Terus bagian B, aturan etika profesi yang terdiri atas yang pertama seksi 200 ancaman dan pencegahan. Terus selanjutnya seksi 210 menunjukkan praktisi KAP atau jaringan KAP. Terus yang ketiga seksi 220 bantuan kepentingan. Terus selanjutnya seksi 230 pendapat kedua. Terus seksi 240 imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi lainnya. Terus selanjutnya seksi 250 pemasaran jasa profesional. Terus selanjutnya seksi 260 penerimaan hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya. Terus seksi 270 penyimpanan aset milik klien. Terus seksi selanjutnya seksi 280 objektivitas semua jasa profesional, dan yang terakhir seksi 290 independensi dalam perikatan asuransi. Terus tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu standar audit berbasis ISA. Standar auditing atau SA. Yang pertama, standar auditing mengharuskan auditor untuk menggunakan pertimbangan profesional dan memelihara skeptisisme profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan. Terus selanjutnya, standar auditing mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Selanjutnya, standar auditing mengharuskan auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ketika terendah yang dapat diterima, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan wajar yang mendasari opini auditor. Terus selanjutnya, auditor harus mematuhi seluruh standar auditing yang relevan dengan audit. Terus selanjutnya, audit harus memiliki suatu pemahaman tentang keseluruhan isi suatu standar auditing, termasuk materi penerapan dan penjelasan lain. Yang terakhir,
auditor tidak diperkenankan untuk menyatakan kepatuhannya terhadap standar auditing dalam laporan auditor kecuali auditor telah mematuhi ketentuan SA 200 dan SA lain yang relevan. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.